Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, berjumpa kembali di channel Kemal Pasya, channel yang setia menyajikan informasi dan edukasi mengenai desa. Makasih ya buat Sobat Desa yang sudah nonton video Sahabat Belajar Desa beberapa waktu yang lalu. Buat Sobat Desa yang baru bergabung dan ingin tahu lebih banyak tentang channel ini, saya saranin kalian semua untuk tonton video sebelumnya ya. Dan link video itu dapat kalian klik di atas ini. Selamat datang juga buat Sobat Desa semua di segmen Edukasi Desa, segmen yang menjadi sarana untuk kita semua membahas materi-materi penting terkait desa, baik materi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu, maupun materi tematik yang membahas isu-isu tertentu sesuai dengan perkembangan waktu. Pada segmen Edukasi Desa Perdana ini, kita akan mengenal lebih dekat mengenai desa masa kini. Namun sebelum itu seperti biasa Sobat Desa, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar kalian selalu mendapatkan informasi terkait video-video baru di channel ini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi Sobat Desa, langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya. Tonton video ini sampai selesai ya. Saya batasi pembahasan materi ini dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. Tentu aja kita nggak akan membahas isi aturan tersebut satu persatu ya Sobat Desa. Akan tetapi bagaimana undang-undang ini memberikan gambaran kepada kita semua tentang perbedaan antara desa masa lalu dengan desa masa kini. Dan juga memberikan gambaran kepada kita bagaimana pentingnya tujuan berdesa yang termaktub di dalam undang-undang tersebut. Sobat Desa semua, kalian pasti sudah nggak asing lagi kan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sudah berjalan lebih kurang 6 tahun lamanya. Saya juga menyisipkan pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh karena di dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai konteks desa yang ada di Aceh yang kemudian disebut dengan Gampong. Dengan hadirnya dua aturan tersebut secara umum bagi desa di seluruh Indonesia dan secara khusus terutama bagi kampung-kampung yang ada di Aceh, sebenarnya apa perbedaan antara desa masa lalu dan desa masa kini? Perbedaan itu bisa Sobat Desa lihat melalui gambar tabel berikut ini ya, yang saya kutip dari buku Desa Membangun Indonesia, karya Sutoro Eko terbitan tahun 2014. Beliau menjelaskan perbedaan antara desa lama dan desa baru pada beberapa aspek. Bagi yang ingin download, bisa klik linknya di kolom deskripsi ya. Dari 9 aspek ini, saya hanya akan jelaskan satu aspek saja, yaitu aspek payung hukum. Sementara beberapa aspek lainnya akan kita kaitkan bersama dengan bahasan ini juga. Sobat Desa semua, desa lama diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara desa baru diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hierarki atau tingkatan peraturan perundang-undangan, aturan tentang desa sejak tahun 2014 mulai meningkat tuh Sobat Desa dari peraturan pemerintah menjadi undang-undang. Selain itu, Undang-Undang Desa ini juga merupakan amanat dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pertama, ketentuan pasal 18 ayat 7 yang membuka kemungkinan adanya susunan baru dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dan yang kedua, ketentuan dalam pasal 18B ayat 2 perihal pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat yang kemudian diatur dalam undang-undang. Sejak saat itulah Sobat Desa, pengaturan mengenai desa antara PP nomor 72 tahun 2005 dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 cukup berbeda jauh. Nah, biar Sobat Desa mudah untuk mengingatnya, poin-poin pengaturan desa di dalam Undang-Undang Desa ini nih yang akan menjadi topik-topik pembahasan di setiap segmen edukasi desa kita secara berkelanjutan nantinya. Sobat Desa semua, kalian juga bisa lihat di sini sekilas pandang sejarah pengaturan desa di Indonesia dari tahun ke tahun. Sobat Desa bisa cermati nih mengenai PP nomor 72 tahun 2005 yang lahir dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Sedangkan Undang-Undang Desa ini sendiri menurunkan 2 peraturan pemerintah. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Kementerian terkait juga menetapkan aturan teknis lanjutan nih dari 2 peraturan pemerintah tersebut. Tentunya peraturan ini ditujukan kepada desa. Misalnya, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan setiap tahunnya peraturan mengenai prioritas penggunaan dana desa. Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana desa. Sementara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menetapkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Lain desa secara nasional, lain pula gampong yang ada di Aceh. Gampong itu, Sobat Desa, kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh kecil. Tadi ada tersebut Mukim tuh. Mukim itu apa sih? Mukim ini sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah kecamatan, dipimpin oleh Imam Mukim, membawahi beberapa gampong, dan memiliki batas wilayah tertentu. Kalau kita urutkan satu persatu nih Sobat Desa, susunan pemerintahan yang ada di Aceh itu dimulai dari provinsi, pemerintah kabupaten kota, kecamatan yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten kota, mukim, dan gampong. Karena pengaturan desa atau gampong di Aceh diatur secara khusus, pada dasarnya nih Sobat Desa, ketentuan lainnya mengenai desa bagi gampong di Aceh secara umum tetap merujuk ke Undang-Undang Desa. Beberapa aturan lain dalam bentuk kanun atau peraturan daerah, antara lain misalnya, yang pertama, tata cara pemilihan imam mukim yang diatur dengan Kanun Aceh. Tata cara pemilihan kecil yang diatur dengan Kanun Aceh. Organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan Kanun Kabupaten Kota. Dan yang terakhir, kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi, dan perangkat pemerintahan gampong yang diatur dengan Kanun Kabupaten Kota. Sobat Desa, Aceh juga menjadi istimewa karena di seluruh kabupaten kota di Aceh nggak ada lagi kelurahan. Sejak berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, secara bertahap nih, seluruh kelurahan dihapus dan diganti menjadi gampong. Hingga kini, Aceh memiliki 6.497 gampong, menjadi provinsi dengan jumlah desa terbanyak ketiga di Indonesia dan provinsi yang memperoleh dana desa terbesar ketiga setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak tahun 2015. Luar biasa bukan? Kalau obrolin tentang mukim dan gampong ini, saya jadi ingat waktu saya melakukan penelitian dan nyusun skripsi tentang pelayanan umum pemerintahan gampong pasca penghapusan kelurahan menjadi gampong di kabupaten saya di Aceh Barat, serta penelitian dan tesis saya mengenai dinamika kelembagaan formal informal mukim pada konteks pengelolaan sumber daya alam yang ada di Aceh. Kapan-kapan kita bahas ya Sobat Desa. Bila sedari tadi kita udah tahu gimana perbedaan desa baru dan desa lama dari aspek Undang-Undang Desa, maka Sobat Desa juga perlu tahu nih definisi desa yang tertuang dalam Undang-Undang Desa sebagai berikut. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sobat Desa, dari definisi desa tadi, diuraikanlah kemudian 9 tujuan pengaturan desa yang tercantum pada pasal 4 Undang-Undang Desa berikut ini. Nampak jelas tuh kesan bahwa negara melalui regulasi ini bertujuan untuk mengakui dan menghormati desa dengan segala keberagamannya, baik sebelum dan setelah berdirinya negara. Desa-desa di zaman kerajaan atau desa-desa yang berjuang di masa kolonial,
serta desa yang berkembang sejak pasca kemerdekaan mendapatkan status dan kepastian hukum yang jelas dalam sistem ketatanegaraan kita, yang saat ini dikenal kedudukannya sebagai pemerintahan masyarakat dalam bentuk desa secara umum maupun desa adat. Nah, Sobat Desa, referensi dari beberapa sumber yang membahas tentang desa tertua di Indonesia, banyak tuh desa-desa yang masih melestarikan dan mempertahankan adat, tradisi, dan budaya mereka turun-temurun. Seperti contohnya Kampung Bena, Flores di NTT, Desa Trunyan di Bali, Desa Adat Baduy di Banten, Desa Kahuman di Klaten, Jawa Tengah, Desa Sawai di Maluku, dan masih banyak desa lainnya. Termasuk Gampong Pande di kota Banda Aceh yang menjadi tempat bermulanya Kerajaan Aceh Darussalam. Wah, menarik ya Sobat Desa. Semua contoh tadi juga bagian dari asas rekognisi, yaitu pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa. Undang-undang desa juga membuka ruang kepada masyarakat desa untuk berprakarsa, membuat gerakan, dan berpartisipasi seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi desa dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Bahkan menariknya nih Sobat Desa, dalam undang-undang desa ini tidak hanya hak dan kewajiban bagi pemerintah desa aja yang diatur, tapi termasuk juga nih hak dan kewajiban masyarakat desa, seperti yang bisa Sobat Desa lihat di sini. Undang-undang desa bertujuan pula untuk membentuk pemerintahan desa yang baik dan bersih, profesional, efektif, efisien, terbuka, serta bertanggung jawab agar dapat meningkatkan pelayanan publik bagi warga desa guna mempercepat kesejahteraan umum. Pemerintah desa yang menjalankan fungsi pelayanan itu juga nggak bisa jalan sendirian aja, tapi juga diawasi kinerjanya oleh Badan Permusyawaratan Desa. Didukung pula sama lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang jadi wadah buat masyarakat desa untuk berpartisipasi. Makanya nih Sobat Desa, di desa dari dulu sampai sekarang tetap berkembang tuh lembaga yang namanya RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM. Di Aceh sendiri, pemerintahan Gampong juga dibantu oleh mitranya untuk menyelenggarakan pelaksanaan syariat Islam dan adat istiadat yang menjadi kekhususan bagi Gampong-Gampong di Aceh. Misalnya nih Sobat Desa, Keci dan Tuhapet berjalan bersama dengan Imum Menasah, seorang tokoh yang dituakan untuk memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama, dan lain sebagainya. Ada juga nih Sobat Desa, lembaga adat yang ada di Aceh yang menangani urusan pada sektor-sektor tertentu yang ada di Gampong. Misalnya, Kejerun Blang di bidang pertanian, Panglima Uten di bidang kehutanan, Petua Senebok di bidang perkebunan, Panglima Laut di bidang kelautan dan perikanan, Syah Bandar pada bidang lalu lintas kapal di sungai dan laut, serta Haria Pekan di bidang perdagangan dan pasar. Pada kondisi tertentu, Sobat Desa, pemerintah Gampong di Aceh bersama tokoh-tokoh masyarakat yang berkiprah di lembaga-lembaga yang tadi kita sebutkan, itu juga bekerja sama menyelesaikan beberapa sengketa atau perselisihan adat dan adat istiadat apabila terjadi di Gampong. Diselesaikan melalui Majelis Peradilan Adat Gampong. Ini salah satu bentuk kearifan dan kebijaksanaan terhadap kasus-kasus tertentu yang bisa diselesaikan di tingkat Gampong, sehingga nggak perlu lagi tuh untuk diselesaikan di tingkat yang lebih tinggi lagi. Ini juga bagian dari salah satu tujuan undang-undang desa lainnya, yaitu untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat. Tujuan terpenting lainnya dari lahirnya undang-undang desa ini, Sobat Desa semua, adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Sobat Desa bisa saksikan sendiri kan, upaya pemerintah dari pusat hingga daerah yang mengalokasikan dana desa ratusan juta hingga miliaran rupiah per desa, alokasi dana desa serta bagi hasil pajak dan retribusi dari daerah,
dan sumber-sumber pendapatan lainnya sejak tahun 2015 hingga saat ini. Semua dana tersebut diatur agar desa benar-benar memanfaatkannya untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat desa. Misalnya nih Sobat Desa, pola kerja swakelola yang mengutamakan pekerja lokal dan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa, agar dana tersebut berputar di desa. Atau praktik padat karya tunai desa yang memberikan kesempatan kepada warga miskin, penganggur, setengah penganggur, atau masyarakat desa yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis atau penyakit stunting agar menjadi pekerja pada kegiatan fisik di desa dan menerima upah secara harian atau mingguan, sehingga daya beli masyarakat marginal ini bisa meningkat. Ada pula geliat beberapa desa yang telah merevitalisasi dan mengembangkan unit-unit usaha pada badan usaha milik desa atau BUMDes, sehingga turut membantu menyerap tenaga kerja, membantu perekonomian masyarakat, dan tentunya meningkatkan pendapatan asli desa. Banyak tuh contoh BUMDes-BUMDes terbaik di Indonesia yang sudah memperoleh omset miliaran rupiah. Begitu pula tersedianya ruang bagi desa untuk bekerja sama dengan desa lainnya dan kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga mendatangkan nilai-nilai kemudahan aktivitas dan keuntungan yang dapat dinikmati dalam skala yang lebih besar. Sobat Desa, dengan luasnya kesempatan desa untuk mengatasi kesenjangan nasional tadi dan berkontribusi untuk penanggulangan kemiskinan serta pengangguran, Undang-Undang Desa juga menempatkan desa masa kini sebagai subjek, bukan lagi sebagai objek. Saat ini Sobat Desa, desa adalah pelaku pembangunan, bukan penerima manfaat pembangunan aja. Desa bukan hanya tempat yang disinggahi proyek-proyek dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Namun, desa kini menjadi pihak yang menciptakan proyek pembangunan dan pemberdayaan itu sendiri. Karena desa berperan sebagai subjek, proses pengambilan keputusan lokal sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa untuk kepentingan masyarakat desa wajib tuh dilakukan dengan mekanisme musyawarah desa yang melibatkan semua pihak. Ini namanya penerapan asas subsidiaritas. Ini juga yang meningkatkan posisi tawar desa untuk berupaya menjadi kuat dalam pengambilan kebijakan. Tentu aja harapannya Sobat Desa agar desa menjadi mandiri di masa yang akan datang nanti. Nah, jika sedemikian mulia dan luasnya tujuan dari Undang-Undang Desa ini, lantas masih ada yang belum memahami tujuan itu dengan baik, mudah-mudahan video ini bisa menjadi pengingat dikala lupa ya Sobat Desa. Demikian sekilas pandang mengenai pengenalan kita tentang desa di era Undang-Undang Desa masa kini. Bagi Sobat Desa semua yang punya pertanyaan, saran, atau request materi-materi lainnya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Atau bisa juga disampaikan melalui media sosial saya berikut ini. Insya Allah Sobat Desa, episode untuk segmen edukasi desa berikutnya akan kita bahas materi mengenai kewenangan desa. Jadi tonton terus video di channel ini ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share buat sobat-sobat desa lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sobat Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.